Rusdan Utomo. Halo, selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi Mas Iqbal, apa kabar? Baik Pak Ahmad, Alhamdulillah. Pak Ahmad, bisa Anda jelaskan, sebelumnya kita sudah terkena dengan COVID-19 dan lain sebagainya. Tentunya ini menjadi ketakutan tersendiri bagi masyarakat. Belum lagi usai, tiba-tiba muncul lagi B117. Mungkin Pak Ahmad bisa jelaskan terlebih dahulu, B117 ini sebenarnya apa? Apakah ini berupa mutasi, varian, atau apa? Dan B117-nya ini sendiri apa? Apakah ini kode tertentu? Ya, terima kasih Mas Iqbal. Pertama-tama terkait dengan kata ketakutan ya, sebaiknya kita tidak menggunakan kata takut. Yang diperlukan sebenarnya adalah kewaspadaan dan pengetahuan sebetulnya. Kalau kita mengetahui, insya Allah kita bisa menyikapinya dengan bijak. Jadi kalau kita lihat virus ini seperti halnya makhluk lain, manusia yang memiliki materi genetik, itu wajar akan mengalami apa yang disebut dengan perubahan. Jadi dari dulu yang namanya ahli biologi, ahli virologi, itu suka mengelompokkan Mas Iqbal. Jadi yang ada kemiripan warna rambut, misalnya, atau kemiripan warna kulit misalnya. Nah itu bisa suka mengelompokkan gitu. Tapi sebetulnya walaupun berbeda rambutnya, berbeda warna kulitnya, kalau kita bicara manusia itu masih manusia. Demikian juga kalau virus ini. Memang virus ini kalau kita anggap juga sebagai mobil gitu ya. Mobil bermacam-macam, tapi kadang-kadang plat nomornya berbeda. Nah, kita bicara di plat nomornya itu Mas. Jadi perbedaan-perbedaan ada di plat nomornya. Cuma masalahnya ada yang plat nomornya B, ada yang plat nomornya H, dan seterusnya ada L. Nah, kebetulan ini yang plat nomornya B, gitu. Tapi mobilnya masih sama, masih Fortuner misalnya seperti itu. Nah, pertanyaannya kan apakah yang berplat B ini lebih bahaya atau lebih mematikan kan seperti itu kan? Yang menjadi kekhawatiran kita ya, atau menjadi concern Pak Arifan itu. Jadi ini agak benar. Kenapa? Karena kita ketahui munculnya varian ini sebetulnya sangat tergantung dari perilaku host, jadi perilaku manusianya. Kalau manusianya itu misalnya tidak taat protokol kesehatan, cenderung abai, itu kan akhirnya membuat virusnya semakin mudah kembang, mudah menular, dan dia bisa mudah untuk bereplikasi. Itulah muncul adanya kesalahan ketik. Gitu. Ketika dia menggandakan materi genetiknya, ada salah ketik. Nah, salah ketik itu akan menjadi semakin banyak kalau dia diberikan kesempatan untuk semakin banyak menulari banyak hostnya. Tapi kalau kita bayangkan, kalau hostnya atau inangnya ini taat protokol kesehatan, tidak memberikan kesempatan apapun kepada virus untuk bisa menular, variasi tidak akan muncul, Mas. Kan kalau kita lihat, itu sebetulnya kemunculan itu kan awalnya di kelompok-kelompok yang tanda kutip ya tidak begitu taat prokes. Kan? Ini yang bisa kita ketahui dulu. Tapi kalau kita bicara Indonesia, sebetulnya kalau saya pribadi, saya tidak mengkhawatirkan virus yang B117 ini sebetulnya. Saya lebih khawatir perilaku manusianya. Karena apa? Jangankan B117, untuk yang sebelum B117 saja, ini kita lihat masyarakat masih terlalu abai dengan protokol kesehatan. Masih ada yang sebagian tidak percaya bahwa ini adalah real gitu. Nah, disinilah mungkin ada adanya B17 yang sekarang sudah ada 2 ya dari laporannya, dan ini mungkin menjadi hikmah supaya kita menjadi semakin sadar bahwa prokes ini penting. Tapi apakah ini mematikan? Ya ini menarik sebetulnya. Tentu kita lihat 2 wanita ini yang dari Karawang itu kan masih sehat ya alhamdulillah. Artinya tidak otomatis begitu terkena pasti meninggal gitu. Cuma memang data yang ada nampaknya ada risiko yang lebih tinggi lagi pada lansia. Jadi lansia itu kan memang mudah terkena risiko gejala berat ya. Dan nampaknya dengan varian ini proporsi yang mengalami gejala berat nambah lagi gitu kan. Nah itu yang mungkin ada kecenderungan ke arah sana. Tapi sekali lagi apakah itu berasosiasi atau sebab akibat, kita tentu masih harus melihatnya. Hanya sekali lagi tadi munculnya ini karena memang perilaku manusia juga sebetulnya. Baik. Nah, ini terkait dengan ciri-cirinya sendiri. Kalau tadi sempat disampaikan bahwa ataupun banyak informasi yang beredar bahwa virus B117 ini lebih penularannya lebih cepat begitu dibandingkan COVID-19. Apakah memang ciri-cirinya sendiri apakah sama dengan COVID-19 atau justru ada yang berbeda? Ya, jadi semua ini masih COVID-19, Mas. Jadi COVID-19 itu ada beberapa macam galur gitu. Jadi kalau kita bicara tadi mobil gitu ya, itu semua masih mobil yang sama. Cuma nanti beda di plat nomornya gitu. Nah,
kalau kita lihat sekarang apakah cirinya sama? Masih sama. Jadi modus operandinya masih sama. Secara umum gejala yang ditimbulkan juga masih sama, gitu kan. Cuma kalau kita bicara penularan, ini menarik. Untuk bisa mengatakan penularan lebih cepat, itu di sini pentingnya kontak tracing atau kontak telusur. Makanya tadi Pak Ridwan Kamil bagus sekali untuk mencanangkan harus diperkuat lagi kontak telusurnya. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana ini akan cepat menular dengan menggunakan ini. Kalau misalnya satu orang terinfeksi positif, akan dicari kontak telusurnya. Jadi biasanya mungkin sebelum B17 ini muncul, dari misalnya satu orang kan 30 orang dicari. Jadi standar WHO itu dari satu indeks, dari 30 orang sekelilingnya. Nah, biasanya mungkin itu kalau satu orang yang positif, nanti dia menularkan kedua 3 orang misalnya. Tapi kalau ternyata virus ini misalnya sampai 10-12 orang misalnya seperti gitu kan. Nah, ini jadi menarik. Berarti dia mudah sekali menularnya seperti itu kan. Dan cuma kan pertanyaan mendasar lagi, di negara kita ini memang kontak telusur ini jadi PR berat ya. Saya tidak mudah untuk melakukan kontak telusur. Sebetulnya ini menjadi inti, bahkan sebelum datangnya B17 ini harus dilakukan. Jadi ini yang bisa mendapatkan gambaran apakah dia cepat menular. Tapi masalahnya juga jangan lupa, kita ini saat ini prokes kita ini relatif memang abai gitu. Kerumunan masih terjadi. Jadi kalau misalnya apakah penularan lebih cepat karena faktor genetik si virus, atau jangan-jangan karena perilaku manusia itu sendiri gitu kan. Nah itu yang agak menyusahkan. Kecuali kita bisa mengatakan prokes sudah ketat semua, kok masih muncul gitu kan, masih banyak yang positif. Nah ini berarti mungkin menjadi tanda-tanda yang perlu kita perhatikan. Kalau tadi Pak Ahmad mengatakan bahwa galurnya berbeda antara B117 dan juga COVID-19. Lalu bagaimana juga dengan penanganannya? Apakah bisa kita katakan ini berbeda atau justru sama karena sama-sama COVID-19? Ya, karena di sini hanya berbeda istilahnya tadi ya, nomornya saja ya, nomornya saja, penanganannya masih sama. Jadi tidak begitu banyak berbeda. Jadi artinya gejalanya juga kita lihat tidak banyak berbeda. Hanya saja memang mungkin yang biasanya 2 minggu selesai dirawat dia bisa lebih lama. Atau proporsinya. Kalau dulu biasanya mungkin sekitar 30% lansia yang mengalami gejala berat, sekarang mungkin bisa meningkat menjadi 40 atau 50%. Itu yang kita bisa prediksi, dan itu kita harus waspada. Kenapa? Karena ini berarti nanti fasilitas kesehatan kita itu akan semakin berat. Ya, itu yang harus diwaspadai. Bisa jadi dimulai dari Karawang itu nanti. Berarti kalau misalnya kita ingin melakukan tes PCR, ini B117 ini bisa ikut terlihat atau terdeteksi begitu? Oke. Ini pertanyaan bagus. Jadi sebetulnya semua varian ada di dunia ini itu masih bisa tertangkap. Tapi maksudnya begini Mas, kita itu tes PCR yang sekarang itu tidak bisa membedakan apakah dia B17 atau B yang lain misalnya. Tapi kita nggak tahu orang yang positif. Pak Ahmad? Pak Ahmad bisa diulang lagi Pak Ahmad, sepertinya kita ada kendala dari audionya di sini. Oh iya boleh. Jadi kalau kita lihat dari diagnostik dengan masih bisa menangkap sebagai kasus positif. Tapi kita tidak bisa tahu yang positif ini di B17 atau di B yang lain atau yang non-B misalnya gitu. Nah, jadi kalau kita ingin membedakan, memang perlu desain khusus, ya kan? Nah, itu sebetulnya tim Genome Surveillance Indonesia sedang bekerja. Semoga mereka bisa lebih cepat untuk membuat strategi untuk khusus mencari yang ini. Tapi kalau hanya lihat positif atau tidak, kita masih bisa. Itu kita no problem. Jadi bukannya yang tadinya ini positif jadi nggak ketahuan, bukan seperti itu. Kita masih bisa menangkap semua, cuma nggak bisa bedain aja yang ini punyanya apa. Untuk bisa membedakan, kita harus menggunakan pelacak khusus. Tapi ini tim Genome Surveillance Indonesia sudah bisa melakukan itu no problem. Nah, sama seperti dengan tes PCR. Untuk vaksinasi sendiri berarti sama saja atau justru sebenarnya kita harus divaksin lagi terpaksa karena ada B117 ini? Ya, jadi ini menarik. Kadang kita selalu khawatir mengenai vaksin. Sekali lagi, vaksin itu adalah layer terakhir dari pengendalian pandemi. Yang paling utama di garda paling depan 5M dan 3T. Ya, itu rekan-rekan semua jangan sampai lupa itu. Bagus kita divaksinasi untuk mencegah gejala berat. Tapi 3T dan 5 terus. Nah,
apakah varian ini bisa tanda kutip mempengaruhi vaksin? Jawabannya memang bisa, tapi tidak sampai hilang sama sekali. Jadi yang masyarakat khawatirnya kan, wah ini ada mutasi nih, vaksinnya nggak berguna sama sekali. Enggak, masih berguna. Memang ada penurunan. Jadi kalau misalnya vaksin yang biasanya mungkin 90%, dia bisa turun menjadi 80% atau 70%. Bukannya misalnya dari 70% hilang menjadi 10%. Bukan seperti itu gitu ya. Minimal untuk yang varian yang ini ya. Nah, tapi kalau misalnya ada varian yang lain, Allah alam, tentu ini menjadi sangat penting, terutama bagi tim Genome Surveillance Indonesia, untuk memantau populasi yang sudah divaksin. Ya, kan kita sudah menjalani massive campaign ini untuk vaksinasi. Coba tolong dipantau rekan-rekan kita yang sudah divaksin 2 kali, apakah di antara mereka ada yang mengalami gejala berat bahkan meninggal. Nah, untuk kasus seperti ini harus diambil sampelnya. Karena kita mau menangkap apakah seorang yang sudah divaksin ini ternyata terinfeksi varian yang bisa immune escape. Nah, maka di sini data sangat penting, Mas Iqbal. Jadi untuk populasi yang nanti punya 2 kepentingan khusus. Kalau yang pertama untuk standar pengendalian, tapi kontak tracing juga nanti untuk populasi yang divaksin. Kalau mereka ternyata ada yang mengalami COVID. Karena kalau ternyata ini orang sudah divaksinasi, terkena COVID, gejala berat, dan meninggal, kan dia kan punya keluarga, dia kan punya tetangga, dia punya rekan kerja. Itu juga tracing juga. Karena untuk memastikan kalau ternyata betul dia memiliki varian yang bisa immune escape, itu harus segera diisolir dengan cepat. Gitu. Nah, sekali lagi akhirnya berujungnya ke apa? T kedua dari 3T. Itu yang jangan sampai kita lupa. Nah, masyarakat tidak taat prokes, lalu muncul varian baru. Apakah ini artinya bahwa pandemi semakin beresiko, Pak? Pandemi ini sebetulnya dibilang beresiko apa tidak, emang sekali lagi tergantung kita. Sekali lagi tergantung kita. Kalau kita sepakat kita mau betul-betul seragam nih, kita semua taat prokes, kita saling menjaga. Kalau kita termasuk kelompok prioritas, kita segera divaksin, kita bantu semua program dicanangkan dengan taat gitu kan, bahu membahu gitu kan, dahulukan kelompok prioritas, jaga jarak seperti yang Prof. Amin Subandrio katakan tadi, ya kan. Insya Allah kita bisa mengendalikan dengan lebih mudah gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak sepakat, kita masih berantem sendiri, tidak sepakat apa makna kerumunan misalnya, ya itu nanti akhirnya kita kayak COVID aja gantian. Saran untuk pemerintah sendiri, Pak Ahmad, mengingat bahwa varian dari B117 ini berasal dari Inggris, lalu ada masyarakat Indonesia yang baru pulang dari luar negeri, lalu datang ke Indonesia, akhirnya ada varian masuk baru, begitu. Bagaimana respon Pak Ahmad sendiri? Ya, jadi dari sisi pemerintah tentu intinya kembali ke 3T. Jadi terutama adalah T yang kedua. Kalau T yang pertama, yaitu testing, itu nampaknya sudah banyak dilakukan. Walaupun masih belum maksimal. Tapi justru titik lemah kita, rantai lemah kita adalah di tracing, di kontak telusur. Maka ini ada kasus positif ini menjadi warning sign sebetulnya untuk segera memperketat, misalnya pertama, alur keluar masuknya warga dari luar negeri ataupun antar kota. Misalnya. Itu harus segera dilihat, mobilitas itu penting sekali untuk dipantau. Terus yang kedua, kontak tracing dari orang-orang yang memiliki klaster yang unik. Misalnya dalam satu klaster itu banyak sekali cepat sekali penularannya. Ini juga harus segera dimonitor dengan kontak tracing. Kenapa? Karena munculnya varian ini tidak selalu imported, tidak selalu varian itu harus impor dari luar. Bisa jadi varian yang sama itu muncul dari lokal. Karena apa? Karena ini masalahnya apa? Karena masalahnya dari variasi-variasi genetik itu kan bisa muncul tidak harus dari importase, tapi bisa secara endogenous dari kita sendiri. Nah itu bisa muncul kalau apa? Kalau ternyata di daerah itu penularannya harus sangat tinggi. Maka pemerintah juga harus sangat memantau, terutama dinas kesehatan setempat, perkuat puskesmas, ya. Karena sekarang puskesmas itu punya 2 fungsi sekarang, vaksinasi dan 3T. Maka harus dibantu supaya apa? Jangan sampai kendali kita lepas. Baik, Pak Ahmad Rusdan Utomo, ahli biologi molekuler IASF, terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami. Tentunya kita harus semakin waspada dan juga menetapkan protokol kesehatan yang penting lebih baik lagi begitu. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Mas Iqbal.